Selamat datang kembali. Oke, kali ini kita langsung bahas materi menarik yang Anda bagikan ya. Soal dua cara pandang ketuhanan dalam sufisme. Ada syariat, ada hakikat. Nah, sumber kita kan isinya kutipan-kutipan dari Al-Hallaj, Ibnu Arabi, Rumi, yang sering bikin heboh itu. Plus penjelasan bedanya apa sih kedua pendekatan ini. Jadi, misi kita ya coba ngertiin aja gagasan-gagasan ini. Termasuk yang ya itu tadi, sering dianggap kontroversial. Oke deh, kita bedah langsung ya. Sumber Anda kan mulai dari pertanyaan soal kutipan yang suka dipakai buat mengkritik sufi nih. Misalnya Al-Hallaj, yang katanya bilang Allah itu muncul dalam wujud orang makan, minum. Gitu ya. Terus ada Ibnu Arabi juga, pernyataannya kayak, hamba itu ya Rob, Rob itu ya hamba. Atau wah ini lagi, menyutubuhi istri itu sama aja kayak menyutubuhi Allah. Terus Allah memujiku, aku memujinya. Ada juga Jalaluddin Rumi. Dia bilang dirinya Muslim, tapi kok ya Nasrani, Brahmawi, Zaradasti juga. Terus semua tempat ibadah dianggap sama aja. Nah, gimana sumber ini bantu kita memahami konteksnya? Iya, jadi gini, sumber ini ngejelasin kalau mau paham omongan tokoh kayak Al-Hallaj, Ibnu Arabi, yang di materi ini disebutnya penganut wahdatul wujud ya, kesatuan wujud. Nah, kita itu perlu lihat dari dua kacamata utama yang disajiin di teks itu. Yang pertama, itu kacamata syariat. Menurut penjelasan di situ, pandangan syariat itu ngelihat Tuhan ya murni sebagai zat aja, yang laisa kamislihi syai'un itu. Nggak ada yang serupa sama dia, jadinya ada pemisah yang jelas banget. Hamba ya hamba, Tuhan ya Tuhan. Ada jarak gitu, transenden. Tapi, nah ini menariknya, sumberana bilang kalau ada perspektif lain yang nganggap pandangan ini kalau kaku banget malah bisa bikin muncul keakuan makhluk. Jadi ngerasa terpisah gitu dari Tuhan. Nah ini dianggapnya syirik hakiki, menyekutukan Allah dengan keakuan diri kita. Gitu penjelasannya soal pemahaman umum ahli syariat. Oke. Fokusnya berarti di keterpisahan ya, keunikan Tuhan yang absolut itu. Terus, gimana dengan pandangan yang kedua? Nah yang kedua ini hakikat. Ini ngelihat Tuhan itu sebagai totalitas, zat sekaligus sifatnya. Mencakup yang batin, yang nggak kelihatan, sama yang zohir, yang nampak di alam semesta ini. Konsep kuncinya itu, la maujudun illallah. Nggak ada yang wujud selain Allah. Semua yang ada ini, ya intinya manifestasinya dia. Nah, kalau dilihat dari kacamata syariat, seperti dijelasin di sumber itu ya, pandangan hakikat ini sering dituduh kafir zindik. Kenapa? Soalnya menyamakan manifestasi yang zahir itu dengan Allah bisa dianggap menjismankan, seolah-olah Tuhan itu jadi kayak benda gitu. Wah, tunggu dulu. Ini kontrasnya tajam banget ya. Satu sisi nganggap yang lain syirik, sisi satunya lagi nuduh kafir zindik. Kok bisa gitu ya dalam satu tradisi? Kayak nggak mungkin ketemu dong kalau saling tuduh se-ekstrem itu. Sumbernya ngasih petunjuk nggak soal ini? Nah, pertanyaan bagus itu. Sumber Anda itu secara eksplisit nyebut ini beda kamar atau beda level keilmuan. Intinya gini, omongan atau ungkapan dari level hakikat itu nggak bisa dinilai atau dipahami sepenuhnya cuma pakai kacamata syariat. Begitu juga sebaliknya. Mereka itu kayak ngonongin realitas yang sama, tapi pakai bahasa yang beda gitu loh. Jadi menurut sumber itu, ini bukan soal siapa yang mutlak benar atau salah, tapi lebih ke perbedaan cara pandang yang fundamental aja. Oke, paham. Beda kamar. Masuk akal sih, kenapa kutipan-kutipan tadi jadi membingungkan banget kalau dibaca cuma dari satu sisi. Terus gimana soal Rumi? Pernyataannya yang kontroversial tadi, sumbernya menafsirkan gimana tuh? Iya, soal Rumi yang bilang aku Muslim tapi juga Nasrani, Brahmawi, Zaradasti itu ya. Sumbernya ngasih interpretasi simbolik dari kacamata hakikat. Dijelasin gini, Muslim itu artinya ya orang yang pasrah, berserah diri. Nasrani itu simbol orang yang suka nolong sesama. Terus Brahmawi itu simbol orang yang suka menyucikan diri. Zaradasti simbol pencari ilmu. Soal semua tempat ibadah sama aja, itu ditafsirkan maksudnya hati nurani kita itulah tempat ibadah yang sejati, bukan soal bangunan fisiknya. Jadi intinya ini bahasa simbolik tingkat tinggi gitu menurut perspektif hakikat di sumber itu. Oke, jadi kalau diringkas nih ya, sumber Anda intinya nunjukin gimana satu tradisi keagamaan itu bisa punya dua sistem operasi buat mahamin Tuhan. Yang satu fokus ke aturan, transendensi, keterpisahan Tuhan, itu syariat. Satunya lagi fokus ke pengalaman, imanensi, kesatuan, itu hakikat.
Nah, ngertiin dikotomi ini, kata sumber Anda, itu jadi kunci buat mendekati pemikiran para sufi yang sering dianggap aneh atau kontroversial itu. Tas tertinggi, apalagi kalau keduanya, seperti yang tersirat di materi Anda ini, ngaku datang dari akar tradisi yang sama. Dan lebih jauh lagi, apa ya implikasinya perbedaan cara pandang fundamental ini buat hubungan Anda sendiri dengan yang ilahi, dengan dunia sekitar Anda? Sesuatu buat direnungkan lebih dalam lagi mungkin ya.